Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wafaqana li'timami syahri Ramadan wa anana 'ala syiyam wal qiyam wa ja'alana khaira ummati ukhrijat linnas. Nahmaduhu ala taufiqih al-mubin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, usiku wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa khussakum ala ta'atihi la'allakum turhabun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pengasih dan Penyayang yang tiada putus mencurahkan beragam nikmat kepada kita. Nikmat kehidupan, akal pikiran, hati yang tenang, kebersamaan dalam keragaman, persatuan dan perbedaan yang di atas semuanya itu adalah nikmat iman dan Islam. Selama 1 bulan kita menjalani ibadah puasa dengan semua kelengkapan dan penyempurnaan. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita tarawih bersama di masjid, ramai dengan kajian agama. Umat Islam yaitu bertadarrus, beritikaf, bersedekah dan berzakat fitrah maupun zakat mal. Tak lupa kita kokohkan jalinan silaturahim dan persaudaraan. Benar yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan terbuka semua pintu kebaikan, dimudahkan semua kebajikan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka dikunci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah masa di mana kasih sayang Allah pada hambanya tampak nyata. Dengan Ramadan Allah mendidik kita untuk membersihkan jiwa dan raga dan harta,
membersihkan jiwa karena Ramadan mengantar kita kepada takwa, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Sebaik-baik jiwa adalah jiwa yang bertakwa. Membersihkan raga karena puasa bermanfaat untuk mengembalikan asupan, melancarkan metabolisme dan menyehatkan kerja organ di dalam tubuh kita. Sumu tasihu, puasalah agar kalian sehat. Membersihkan harta karena sesungguhnya Ramadan saat yang baik untuk berinfak dan berzakat. Husmin amwalihim sadaqatun tutakhiruhum wa tuzakkihim biha, dari mereka zakat ambillah dan bersihkan dan sucikan mereka. Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walilham. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini semua kita sempurnakan dengan kesyukuran. Syukur yang diwujudkan dengan takbir, tasbih dan tahmid. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Takbir Allahu Akbar karena tak ada yang lebih besar dan agung selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tak ada keagungan apapun selainnya. Semua kemuliaan darinya. Tasbih subhanallah karena kesucian dan kesempurnaan hanya baginya. Sedangkan kita adalah makhluk yang dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Tahmid, alhamdulillah, karena kebaikan sampai kepada kita semata, karena kehendak dan kuasanya. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, selanjutnya setelah Ramadan, lalu apa setelah Ramadan? Bagaimana Syawal, bagaimana Zulqaidah dan Zulhijjah dan seterusnya. Mari kita jadikan Ramadan yang baru usai sebagai muqaddimah, pembuka dan penghantar halaman pertama dari rangkaian amal-amal yang baik. Inilah tugas kita sejak saat ini, detik ini hingga akhir hayat kita. Semoga Allah memanjangkan umur kita semua dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tugas kita adalah mengisi waktu yang tersisa dalam hidup kita sehari-hari mendatang, yang kita sebut dengan masa depan, dengan sebaik-baik amal dan perbuatan. Laisal abdi liman labasana al-jadid walakinnal abda liman ta'ati. Berhari raya adalah bertambah taat, bukan berbangga dengan sukacita sesaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan diri dengan baik dan bekerja di dunia untuk kehidupan selanjutnya. Sebaliknya, orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya sampai memenuhi harap kepada Allah tanpa taubat dan istighfar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana membangun rangkaian amal di masa depan? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, iman dan keyakinan yang kokoh. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersihkan, murnikan tauhid kita, karena itu merupakan pangkal dan pusat segenap kebaikan dan kemuliaan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sahabat yang membuka, yaitu seluruh ruang kebaikan, membebaskan manusia dari belenggu kesesatan dan menghadirkan kemuliaan dalam kehidupan Rasulullah yang mulia. Menyampaikan hadis kudusi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ucapan tauhid adalah bentengku. Siapa yang masuk ke dalamnya, niscaya selamat dari asapku. Itulah ucapan menjadi energi terbesar di dalam perjalanan umat manusia. Dalam benteng sejarah yang panjang, mengeluarkan manusia dari kegelapan akibat kekufuran dan kebodohan, menuju cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, amal dan karya nyata. Disinilah iman mendapatkan batu ujian sekitar 360 kali. Kata amal yang berarti bekerja dan karya disebut di dalam Al-Quran 69 kali diantaranya disebutkan bersamaan dengan yaitu iman. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang beriman harus beramal soleh. Hal ini menunjukkan hubungan tak terpisahkan antara keimanan dan amal perbuatan. Seorang mesti diuji oleh Allah melalui hidup di dunia. Ujian itu letaknya di sini dan saat ini di dunia. Allati khalaqal maut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dunia yang fana ini sesungguhnya sangat berharga, karena hanya dengan lulus dalam kehidupan dunia seorang muslim akan dapat kemuliaan di akhirat. Jadi kalau kita lolos di dunia ini, insya Allah maka kita akan lolos di hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lolos di dunia manakala kita mampu menghadirkan amal soleh di dalam kehidupan kita, yaitu amal perbuatan yang memenuhi kriteria-kriteria ilahiyah karena berlandaskan iman insaniyah dalam rangka membawa maslahat bagi manusia, serta ahlakiyah yaitu memenuhi standar hukum, moral dan etika. Kriteria yang pertama atau ilahiyah adalah pondasi dari semua. Dengan adanya landasan iman dan perbuatan memiliki dimensi ukhrawi, perbuatan yang diorientasikan sebagai ibadah yang dilaksanakan karena pancaran iman di dada. Kelak di akhirat itulah perbuatan yang hadir menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai ilahiyah juga bahwa perbuatan itu mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatnya setiap saat, mengokohkan keyakinan kita kepadanya, dan menyadarkan kita bahwa akhirnya kita semua akan kembali kepadanya. Ala ilahi tasirul umur. Ketahuilah kepada Allah lah kembali semua urusannya. Al-Quran surah As-Surah ayat 53. Kriteria yang kedua yaitu insaniyah juga sangat penting. Amal perbuatan kita harus memiliki dimensi kemaslahatan dan kemanfaatan bagi manusia, termasuk di dalamnya lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Artinya kebaikan yang paling tinggi nilainya adalah memberi manfaat bagi manusia. Sebaliknya, perbuatan yang paling buruk adalah perbuatan yang merugikan dan membebani orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, sahabat Ibnu Umar menceritakan bahwa salah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya, siapakah laki-laki yang paling dicintai Allah dan perbuatan apakah yang paling dicintainya? Rasul menjawab, manusia yang dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya, dan perbuatan yang paling dicintai Allah satu-satunya dengan cara engkau membuat senang saudara muslimmu, membantunya, menghilangkan kesusahannya, menutupi hutangnya, menghilangkan laparnya. Dan sungguh aku lebih menyukai pada jalan yaitu menutupi kebutuhan saudaranya daripada beriktikaf di masjid ini selama 1 bulan. Dan barang siapa yang menahan amarahnya padahal ia bisa menumpahkannya, pasti Allah akan menutupi aib-aibnya dan Allah akan memenuhi hatinya
dengan kedamaian pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, pastilah Allah akan memantapkan langkahnya di jalan pada hari di mana banyak manusia yang tergelincir di saat siratal mustaqim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kriteria yang ketiga adalah kriteria akhlakiyah, bahwa dalam Islam yang mulia ini adalah akhlak yang utama. Ada standar nilai yang menjadi ukuran dan pedoman di dalam beramal dan mengisi kehidupan. Tujuan yang mulia harus ditempuh dengan jalan yang mulia. Dalam Islam, mencapai tujuan tidak diperbolehkan dengan menghalalkan segala cara. Suatu perbuatan yang istimewa bisa saja tidak ada nilainya, sia-sia manakala kita menempuhnya dengan yang tidak baik prosesnya. Cacat moral, atributnya bermasalah dan bertentangan dengan tata nilai Islam yang diajarkan oleh Rasulullah yang mulia. Dalam sebuah hadis digambarkan bahwa salah seorang yang berjalan jauh menuju tanah suci menempuh perjalanan yang panjang, yaitu penuh tantangan, letih dan lelah, maka pakaiannya berdebu, rambutnya riapan. Lalu sesampainya di hadapan Ka'bah, ia berdoa, "Ya Rab, Ya Rab." Berulang kali ia berdoa, tapi sayang sekali, kata Rasulullah, minumnya dari minuman haram, makanannya dari makanan yang haram, pakaiannya yang melekat di badannya haram. Lalu Rasulullah berkata, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk itu mari kita berikan makanan yang halalan dan thayyibah kepada keluarga kita, karena ini akan menjadi darah daging dan salah satu syarat diterimanya doa kita kalau kita berikan makanan yang halal kepada keluarga kita. Maka dari itu, mari kita bersama inspirasikan diri kita masing-masing dari Ramadan yang mulia ini untuk menjadi manusia yang lebih baik di dalam iman, ilmu dan amal. Kita pastikan amal perbuatan yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan-amalan yang terbaik. Allahu Akbar. Maka dari itu alhamdulillah kita yakin dan percaya bahwa amalan yang terbaik yang akan diterima oleh Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Ibadallah, usiku wa nafsiya bi taqwallah bi hadzal idi sa'id wa uhassukum ala ta'atih. Faman ata'ahu wa sa'idun wa man a'rada tawalla anhu fahuwa dalalil ba'id. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah usiku wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma man istata'tum
wasari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arda anil khulafa'ir rasyidin wa an jami'il muslim wa an jami'is sahabati wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa taubatan nasuha. Allahumma aslih ra'iyah wa ja'al Indonesia wa diyaral muslimin aminatan rahiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.